Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman yang dengan petunjuk dan contoh-contoh beliau kita bisa insya Allah bisa berjalan di jalan yang lurus. Alhamdulillah kita sudah hari ke-9 berada di tempat ini, i'tikaf. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan pagi ini adalah materi terakhir saya yang saya siapkan untuk i'tikaf ini. Dengan asumsi besok sudah lebaran. Jadi dengan asumsi besok sudah lebaran, maka materi yang saya sampaikan pagi ini adalah materi wrap up lah gitu ya. Jadi materi merangkum, memformulasikan what next-nya dari oleh-olehnya lah gitu ya. Nanti Bapak Ibu bawa pulang untuk dieksekusi, untuk kita lanjuti bersama. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Salah satu tanda keberhasilan puasa kita, nanti kita akan terus beramal baik, beramal ihsan sepasca lebaran ini. Kalau dirangkai dari yang saya sampaikan dalam selama i'tikaf ini, para peserta i'tikaf dan juga jemaah Masjid Darussalam akan melihat yang kita bahas dari hari-hari pertama sampai kemarin adalah batu bata. Batu bata yang tersusun mulai dari makanan, air, energi adalah batu bata. Untuk apa batu bara itu? Ada susu, ada madu, ada segala macam ini. Untuk apa batu bata ini kita ajarkan mengenal batu bata yang sangat penting untuk kehidupan kita ini? Karena kita mau membangun rumah. Mau membangun rumah yang sangat indah. Mau membangun rumah yang sangat indah. Jadi kalau kita pengen membangun rumah yang mudah diterima oleh semua pihak, ya. Kalau kita mengkampanyekan sesuatu, cita-cita sesuatu mudah diterima oleh semua pihak, kan insya Allah banyak dukungan dan mudah direalisasikan. Dan Al-Quran memberi contoh. Kalau kita mencita-citakan negeri kita seharusnya kayak apa? Negeri ultimate, negeri kita itu seperti apa? Al-Quran memberi contoh, yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau yang sekarang kita kampanyekan adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang akan kita bangun bersama. Siapa yang enggak setuju? Ya kan? Siapa yang enggak setuju kalau kita mau bangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan itu dicontohkan langsung oleh Al-Quran. Negeri yang makmur, negeri yang baik, dan Allah Maha Pengampun, kurang apa lagi? Kan itu ya, jadi enggak ada. Nah ini masalah komunikasi. Ya, jadi ketika kita bangun, kita komunikasikan, dan kita sudah identifikasi juga hambatannya apa kalau kita mau bangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah kita sudah formulasikan dengan sangat jelas. Dalam kajian 2 hari lalu gitu ya, sangat jelas. Ada penghalangnya yang kita harus tahu. Jangan salah sasaran. Jangan dikira teman kita semasjid itu adalah lawan kita. Tidak ada. Yang perlu kita lawan bersama adalah tis'atu rohtin. Siapapun yang bertempur, yang selama ini kita lawan adalah proksi. Yang kita lawan sesungguhnya tis'atu rohtin. Maka melalui kajian-kajian ini kita jadi tahu. Inilah yang harus kita lawan. Karena dialah yang menjadi penghalang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kepentingannya Allah menggambarkan siapa tis'atu rohtin itu. Gitu. Mereka orang adalah tis'atu rohtin yufsiduna fil ard. Wa kana fil madinati tis'atu rohtin. Tis'atu rohtin yufsiduna fil wala yuslihun. Mereka adalah orang yang memang niatnya berbuat kerusakan untuk dirinya sendiri dan dia tidak melakukan perbaikan. Nah ini maka kalau kita mau membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penghalangnya itu gitu, karena dia tidak menghendaki ini, tidak menguntungkan.
Kalau semua orang makmur tidak ada untungnya bagi dia. Dia tidak bisa memperdaya orang miskin, tidak bisa membuat minyak goreng mahal, tidak bisa membuat ayam harga jatuh dan sebagainya. Semuanya makmur. Nah, saya pagi ini akan menjelaskan konsekuensi atau contoh baldatun taibatun warabun ghafur ini sesuai dengan penjelasannya di Al-Quran. Jadi apa sih yang membedakan sesuatu itu mimpi atau visi? Gitu. Kalau mimpi, itu tidak perlu penjabaran, tidak perlu detail. Kita bisa aja tidur di masjid, kita tiba-tiba mimpi berada di Masjidil Haram, bisa. Tidurnya di Darussalam, tapi kita mimpinya di Masjidil Haram, bisa. Tidak perlu penjelasan, naik apa, berapa lama, tidak perlu. Karena cuma mimpi. Tapi kalau visi, bisa dijabarkan. Detail step by step-nya bisa dijelaskan. Nah, baldatun thayyibatun warabun ghafur di Al-Quran itu ada breakdown-nya yang sangat detail. Yang sebab itulah yang kemarin kita bahas, breakdown-nya nanamnya apa, masyarakatnya hidup seperti apa, dan lain sebagainya. Di Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur ini diuraikan dengan sangat jelas, dijelaskan oleh para mufassirin dengan sangat detail, berlembar-lembar penjelasannya. Ayatnya di surat Saba ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wasimal. Kulu min rizqi rabbikum waskurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayat-ayat Allah di tempat mereka tinggal. Jadi ada bukti ayat-ayat Allah kemarin di hari pertama sebagai dasar kajian kita. Ulil albab adalah orang yang bisa membaca setiap ayat Allah dalam benda dan peristiwa. Nah, ini dikasih contoh bagaimana di negeri Saba itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Apa tanda-tandanya? Jannatani ayyamini wasyimal. Kebun-kebun di kiri kanan. Jadi ini kalau mufassirin menjelaskan, kemanapun kita melihat isinya kebun. Kehijauan kebun. Bukan hanya itu. Bukan hanya kebun kiri kanan. Tapi kebun itu juga menghasilkan kulu min rizqi rabbikum waskurulah. Jadi kebun-kebun yang memberikan buah-buahan yang buah-buahannya rasanya enak dan banyak. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dari kebun-kebun tadilah dia negeri yang baik. Negeri yang diberkahi dan Allah Maha Pengampun. Ini indahnya Saba ini digambarkan begitu indahnya, dan ini ada di kitab Tafsir Ibnu Katsir penjelasannya ini. Dijelaskan itu kalau ibu-ibu panen di situ, nih ibu-ibu yang ikut itikaf ini pasti membayangkan betapa indahnya. Karena yang panen itu ibu-ibu, tapi tidak perlu repot-repot pakai alat. Cuman dia istilahnya kayak orang Madura itu nyunggi tempat itu. Nyunggi itu ditaruh di atas kepalanya, tempat yang lebar kayak tampah itu. Lalu dia berjalan, berlarian di bawah pohon-pohon yang di kebun itu, buahnya jatuh sendiri, tek 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 gitu. Bisa dibayangkan indahnya ya. Jadi tidak perlu alat. Sekarang alat-alat canggih dipakai manusia untuk panen. Di negeri Saba tidak. Cukup ibu-ibu berlarian, berjalan di situ. Dan itu sangat masuk akal, dijelaskan secara ilmiah. Yang sudah saya bahas di hari-hari pertama, yaitu ketika buah itu menjelang masak, pas menjelang masak, buah itu kayak plasenta dari buah itu, yaitu tangkainya dia mulai melemah. Ketika dia mulai melemah dengan getaran yang kecil pun dia akan jatuh. Tak 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 jatuh ke kepala, di atas kepalanya sudah ada tampahnya. Jadi panennya enak sekali. Yang tidak jatuh berarti masih mentah. Yang sudah matang sudah jatuh kemarin. Gitu. Jadi pas hari itu yang berjatuhan adalah pas yang matang hari itu. Itulah buah yang masak di pohon. Lebih dari itu digambarkan oleh para mufassirin juga, di negeri itu saking indahnya tidak ada kutu.
Tidak ada penyakit. Jadi orang kalau dari luar Sabah, bajunya masih kutuan gitu kan, ya, nggak usah jauh-jauh. Waktu saya kecil di pesantren, sarung kita itu pada kutuan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu, zaman saat itu. Begitu masuk Sabah, kutunya itu hilang. Itu bisa jelaskan dengan ekosistem. Itulah negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi. Baldatun, Thayyibatun, Warobun Ghafur. Gitu. Jadi tidak ada hewan buas memangsa dan menakutkan dan sebagainya karena keindahan. Kapan itu terjadi? Ketika negeri itu menyembah Allah, taat kepada Allah. Yang di ayat lain dijelaskan, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka negeri itu akan dibukakan pintu-pintu berkah dari langit. Dan inilah yang negeri yang kita tuju. Bayangkan sekarang kalau kita kampanyekan gitu. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain yang membuat orang alergi. Ayo kita kampanyekan, kita bangun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan kita jelaskan kepada masyarakat, siapa yang nggak setuju? Yang nggak setuju pasti bagian dari tisaturatin. Karena mereka lah yang berbuat kerusakan. Kalau yang pengen berbuat perbaikan pasti mau diajak ke baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin masing-masing orang semangatnya berbeda, tingkat keyakinannya berbeda, tapi kalau diajak kebaikan pasti mau. Yang enggak mau ya bisa mudah dibedakan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yang ikut kami itulah bagian dari umatku, yang tidak ikut ya terserah Allah, kan gitu kan. Nah, jadi artinya kalau kita kampanyekan inilah yang kita pengen usung ya. Jadi kita kampanyekan yang kan kita bangun itu baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan siapa yang beretikat baik tentu harusnya setuju. Nah, nanti akan saya jelaskan jabaran detailnya. Nah, di ayat selanjutnya gitu. Terbalik gitu. Ayat selanjutnya terbalik, yaitu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bijannataihim jannataini tawata ukulin hamdin wa asli wa syai'im min syidrin qalil. Jadi ketika mereka berpaling, jadi ketika penduduknya itu berpaling, langsung sama Allah ditimbulkan banjir. Di situ diceritakan dalam tafsir, banjirnya itu mereka ketika makmur itu punya dam yang sangat besar, membentang dari ujung gunung ke ujung gunung yang lain, disitulah cukup nih. Ketika mereka mulai ingkar, Allah kirim semacam tikus raksasa gitu, membolongi jembatan. Maka terjadilah banjir besar dan menghabiskan tanaman-tanaman yang indah yang menghasilkan makanan tadi, dan kemudian diganti oleh Allah dengan tanaman yang buahnya tidak enak dimakan. Gitu. Jadi berdasarkan dua ayat ini mudah sebenarnya melihat suatu negeri itu diberkahi apa tidak ya. Jadi kita nggak usah macam-macam parameternya, dua ini aja. Di dua ayat ini kita bisa melihat suatu negeri itu diberkahi apa tidak. Yaitu ketika kita kanan kiri melihat kebun-kebun buah dan buahnya enak dimakan. Indikator bahwa negeri itu insya Allah diberkahi. Dan sebaliknya, kita masih melihat kehijauan tapi buahnya nggak ada yang enak. Buahnya nggak enak dimakan. Ya kita bertanya sendiri. Artinya introspeksi bagi kita untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jadi Bapak Bisu nanti yang pulang kampung coba amati di pinggir kiri kanan jalan buah seperti apa yang ditanam. Itu kalau yang saya amati dari Jagorawi, kemudian ke Bandung dan sebagainya itu, yang ditanam rata-rata buah yang tikus pun akan mati makannya. Yang buah racun tikus yang bulat-bulat itu. Untuk ngusir tikus. Ya jadi, ya apa susahnya ngasih buah yang enak sehingga dipetik orang enak kan gitu kan. Tapi memilih buah yang tikus pun akan mati memakannya gitu kan. Nah ini kan apa ya istilahnya itu jadi indikator atau introspeksi untuk kita melakukan perbaikan. Dikala masyarakat masih lapar, masih kekurangan makanan, kita nanam sesuatu yang tidak enak dimakan, gitu kan, gitu ya. Entah apapun alasannya. Jadi kemanapun kita melihat kehijauan, kalau itu buahnya enak dimakan, parameternya bukan kita ngarang. Parameternya adalah sudah dijelaskan oleh Allah
di dua ayat ini gitu. Jadi kalau kita angkat nih ya dari nanti oleh-oleh dari i'tikaf ini apa gitu. Oleh-olehnya kita punya visi negeri seperti apa yang kita kehendaki. Enggak tercapai di zaman kita, enggak masalah juga. Yang penting kita edukasi anak-anak, ini loh. Sebenarnya negeri yang kita tuju ini nih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo kita wujudkan bareng. Gitu. Wujudkan bareng. Nah, dengan mewujudkan bareng ini, insya Allah nanti entah pada generasi kesekian akan terrealisir. Karena untuk mengusir T1 mungkin juga tidak mudah, karena mereka bercokol begitu kuatnya, saking besarnya sehingga kita tidak sadar berada dalam korporasi raksasa yang isinya T1 tadi, kan gitu ya. Jadi kita enggak, dan nah ini perlu waktu, enggak masalah. Yang penting kita udah tahu dulu arahnya kemana, kan gitu ya si ini. Nah, sekarang ketika kiri kanan kebun, ya, ketika kiri kanan, jadi yang dimakan apa? Nah inilah konsistensinya Al-Quran. Ya, jadi Allah menyampaikan, sekiranya Al-Quran bukan dari sisiku, pasti engkau akan temukan pertentangan yang banyak. Nah, kalau kita baca ini, nanti ini akan konsisten dengan semua ayat-ayat yang lain. Misalnya dengan doa Nabi Ibrahim. Ketika minta rezeki, yang diminta apa Ibrahim? Buah-buahan kan? Tidak minta roti Nabi Ibrahim. Dia minta buah-buahan. Nah, kebun yang dihasilkan apa? Buah-buahan. Buah-buahan gitu. Ketika kemarin dibahas oleh Ustaz, Siti Maryam diberi rezeki oleh Allah langsung. Apa kira-kira rezekinya? Yang diberikan ke Siti Maryam. Buah-buahan. Gitu. Lah kalau yang dikasih gandum repot banget di mihrab kayak seperti ini, masak gandum kan gitu kan? Si ini. Nah, seperti itu. Ada buah-buahan. Nanti ketika kita menghuni surga, apa yang kita makan? Yang kita makan fihi ma faqihatu wa nahlu wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan, ada kurma dan ada delima. Ya, kurma dan delima disebut Allah secara spesifik menunjukkan dia keunggulannya, kemuliaannya, keberkahannya. Saya mengidentifikasi dulu ketika saya nulis buku Kebun Al-Quran itu, hasil penelusuran saya, buah yang paling banyak disebut Al-Quran adalah kurma, disebut 21 kali. Kemudian diikuti anggur, disebut 14 kali. Diikuti zaitun, disebut 7 kali. Diikuti delima disebut 3 kali, sebutin 1 kali. Ternyata apa yang saya lakukan dengan menghitung itu, ada dokter di Jordan yang mencontohkan, bahkan dengan formulasi itu dia bisa menyusun resep. Bisa dilihat di YouTube-nya terkenal sekali, dokter ini Jamil Al-Qudsi namanya. Jamil Al-Qudsi itu dokter yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menulis resep. Dia sendiri dokter, secara profesi dia dokter. Tapi kalau meresepkan sesuatu, dia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi ini dihitung aja dengan angkanya, dia bisa nulis resep gitu. Misalnya bandingan antara zaitun sama kurma berapa itu. 3:1 gitu. Zaitun dan anggur berapa? 3:2 dan sebagainya. Dan dengan cara itu, nah, karena tidak ada yang kebetulan, oleh Allah disusun dengan begitu indah. Begitu indah. Misalnya kalau di Al-Quran ada tantangan untuk membuat satu ayat gitu. Ditaruh di mana oleh Allah? Ditaruh di surat kedua. Tantangan untuk membuat satu surat. 10 surat gitu ya. Ditaruh di surat ke-11 gitu. Jadi semuanya tersusun rapi gitu. Ayat-ayat Allah yang tersusun rapi. Nah, konsekuensinya ketika negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satu konsekuensinya makanan kita juga akan berbeda. Ya kan? Ya enggak matching banget kalau kita sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemana-mana pohon buah, kemudian kita makannya impor gandum yang enggak cocok kan gitu ya. Enggak cocok kan gitu ya. Si ini. Maka di makanan kita yang sejalan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi direnceng oleh Allah di surat Abasa, surat 80. Itulah mengapa ketika saya pernah menulis tentang diet Abasa,
Waktu itu saya diundang ke Jerman, ke Swiss untuk bicara di Jenewa di PBB ya. Ada seorang dosen ITB yang sedang nyusun doktor di Jerman ya. Untuk menuju Swiss dia perlu terbang 1,5 jam. Tapi dia perlukan minta izin ke saya untuk istilah dia waktu itu bulan Ramadan mau itikaf di kamar Pak Iqbal gitu. Kenapa itu? Ternyata si kandidat doktor itu sekarang sudah doktor dia di ITB jadi kepala peneliti di sana. Dia ingin mentadaburi ayat ini karena dia terkagum-kagum dengan rangkaian ayat ini yang saya uraikan itu. Bahkan dari situ saya juga belajar gitu. Betapa indahnya susunan makanan yang disusun di surat Abasa itu dan itu sangat masuk akal menurut ilmu dia yang waktu itu sedang nyusun tesis di PhD-nya di Jerman gitu. Nah, rangkaian makanan ini yang pagi ini juga akan saya bacakan menjadi oleh-oleh Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk jalan kita kalau kita bisa membuat belum bisa membuat sesuatu skala negara, minimal kita mulai dari diri kita, melakukan perbaikan dari diri kita. Kalau seandainya di antara bapak-bapak ibu mudah-mudahan tidak ya, ada yang sakit misalnya darah tinggi, tekanan darah tinggi, jantung sebenarnya, datang ke dokter, sama dokter dikasih tahu, makannya apa? Jangan banyak-banyak makan daging, makanannya ini buah sayur. Pasti setuju kan? Setuju, karena yang ngasih tahu dokter. Atau sakit diabetes, datang ke dokter sama dokter dikasih tahu, jangan banyak-banyak makan tepung ya, saya makan yang karbo ya. Setuju kasih tahu dokter. Nah sekarang sama Allah sudah diresepkan makanan kita ini. Kita hafal, resep Allah itu kita hafal. Tapi kita tidak gubris resep Allah itu. Nah inilah maka pagi ini saya ingin menjelaskan resep Allah di bidang makanan itu. Mulai dari ayat 23-nya, kalla lama yaktima amaroh. Sungguh manusia mereka belum menjalankan apa yang diperintahkan. Sampai kapan? Ayat berikutnya, fal yanduril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakan. Jadi ada konsekuensinya. Orang yang abai gitu ya. Orang yang abai dia dengan perintah Allah, meskipun ini kayak apa ya istilahnya petunjuk yang bukan istilahnya kayak sholat, perintah sholat. Ini hanya memperhatikan makanan, tapi perintah. Ketika kita tidak melaksanakan perintah memperhatikan makanan ini, yang berlaku ada yang sebelumnya tadi. Kala lama yatima amarah. Kita belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Anna sababnal ma'a sabba summa sakoknal ardo sako. Nah, rantaian makanan ini nih, saya bacakan semuanya, nanti dari situ kita tarik benang merahnya. Wa ambatna fiha habba. Jadi ditumbuhkan oleh Allah habba, biji-bijian, wa inaba wa qotba. Wa inaba wa qotba. Anggur dan qotba itu tanaman-tanaman hijau yang bernutrisi. Ya kalau bahasa kita kelompoknya itu sayur mayur, rempah, herbs gitu ya. Kalau di bahasa Inggris disebut spicy and herbs, gitu ya wa inaba wa qotba wa zaitun wa nahla. Zaitun dan nahla kurma ya. Wa hada'iqa gulba, ini menunjukkan susunan tanamannya dalam satu kebun dia disusun rapat, nanti ada di penjelasan yang lain Allah menyandingkan di antara tanaman-tanaman itu dan sebagainya. Wa faqihatu wa aba, dan buah-buahan dan rerumputan. Untuk apa? Mata'alakum wali an'an, kenikmatan bagimu dan bagi ternakmu. Berarti di surat 31 tadi wa faqihatu wa aba, pernah suatu saat Umar membahas masalah ini ya. Bayangkan ketika Umar hidup di padang pasir yang gersang ya. Dia tahu buah itu apa gitu. Tapi yang aba itu apa? Rerumputan hijau. Mungkin nggak ada saat itu kan gitu ya. Umar sempat bertanya-tanya, saya nggak mengerti ini apa gitu. Ini. Tapi kemudian dijawab sendiri oleh Umar, nah enggak penting lah, gitu rasanya enggak penting gitu.
Tapi yang penting itu ada tanaman jenis seperti itu. Artinya nggak penting tahu itu apa, detailnya apa, untuk memperdebatkan apa itu apa. Tapi secara umum sekarang masyarakat nyebutnya rerumputan karena itu kaitannya dengan mata alakum wali an'amikum tadi. Nah, yang saya ingin lihat, coba dilihat mulai dari wa'ambat nafiya khaba, wa inaba wa qodba, wa zaituna wa nahla, wa hadaika gulba, wa faketaba. Itu ada 7 jenis makanan yang disebut secara spesifik. Pertama khaba, 1. Kemudian wa inaba wa qodba, yaitu anggur dan sayur-sayuran tadi, yang ramanan hijau. Wa inaba wa qodba, wa zaituna wa nahla, zaitun dan nahla, korma. Zaitun wa inaba wa qodba, wa zaituna wa nahla, wa hadaika gulba, tidak spesifik makanan tapi menunjukkan susunan kebunnya. Wa inaba wa qodba zaitun wa nahla wa hadaika gulba, wa fakihata wa aba, dan buah-buahan dan rerumputan. Di luar rumput kita akan ketemu 7 jenis makanan di situ. 7 jenis makanan. 4 dari 7 itu kelompoknya buah. 4 dari 7 itu kelompok buah. 1 jenis sayur, termasuk di dalamnya rempah dan herbs, semak-semak itu yang dipakai dimakan mentah, herbs. 1 kelompok biji-bijian dan 1 kelompok ternak dan produk ternak. Jadi makanan kita apa yang ideal? Dari 7 porsi, jadi kalau makanan sepiring itu 7 porsi, 4 bagiannya adalah kelompok buah. 1 bagian adalah kelompok sayur, 1 bagian kelompok biji-bijian, 1 kelompok daging atau produk ternak lainnya, bisa telur, bisa susu. Dan bukankah ketika orang sakit datang ke dokter, ini yang diresepkan? Tapi kalau diresepkan dokter kita percaya. Diresepkan di Al-Quran, kita anggap itu hanya ayat yang berlalu begitu saja, tidak menjadi perhatian bagi kita. Jadi bisa dibayangkan, ketika negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, konsekuensinya yang paling banyak akan adanya buah. Kebun-kebun yang ditanam ke kebun, ditanam di kebun. Kalau dia padi dan sebagainya tidak disebut kebun ya. Disebutnya khars, bukan kebun ya, si ini tanaman disebutnya lain gitu. Jadi kebun, si hasilnya buah. Dan dengan buah ini bayangkan Bapak Ibu sidang etika yang insya Allah dimulakan Allah ya. Kalau makanan kita buah-buahan, kita akan mudah sekali mandiri pangan. Mengapa? Kalau makanan kita gandum, kita udah that's it, pasti impor. Kan gitu, itu vonis paling enggak ilmu pengetahuan sekarang yang ada begitu, kan gitu. Enggak cocok ditanam di Indonesia, kita impor saja. Padahal itu politik ya, politik dagang ya. Kita tidak boleh belajar detail tentang gandum, ya impor aja kan gitu ya. Nah kalau nggak boleh ditanam, nggak bisa ditanam, ngapain juga kita makan gandum kan gitu ya. Itu adalah makanan hasil sesumbarnya Henry Kissinger tahun 73. Makanya dulu bagi bapak-bapak yang seusia saya, makan mie itu, mie yang seperti sekarang tidak dikenal waktu kita kecil. Gitu. Karena itu makanan introduksi. Tapi betapa berhasilnya ya, tis'atur-rohtin itu sampai merubah apa yang ada di meja makan kita, dia bisa. Mengubah makanan di meja makan kita bisa. Kita tadinya makan tiwul, makan jagung, makan nasi, makan sagu, tiba-tiba semuanya kita menjadi importir terigu tadi. Gitu. Nah, kalau makanan kita buah-buahan, kita tidak perlu pusing dengan ini. Tidak perlu pusing dengan padi yang berlebihan. Kenapa? Karena padi itu ketika ditanam butuh air yang banyak. Sedangkan hari lalu kita bahas, air itu adalah komoditi langka ya, jadi komoditi jajah. Kalau bayangkan kalau air dipakai habis-habisan untuk nanam padi dan enggak semua lahan cocok untuk padi, ya enggak bisa berebut dengan apa yang kita makan. Jadi kita enggak perlu berlebihan air dan padi itu butuh kondisi lahan yang luar biasa subur. Maka Indonesia pernah berusaha di zamannya Orde Baru membuat lahan 1 juta hektar tanaman padi di Kalimantan dan kemudian menjadi 1 juta masalah kan gitu ya. Karena memaksakan sesuatu yang
berbeda kan gitu ya. Di ini ada pengusaha besar sekali di Indonesia membebaskan lahan yang sangat datar, luasnya 170.000 hektar di Irian bagian selatan. Dia bercita-cita akan menjadikan itu lahan padi yang luar biasa. Saya ketemu langsung dengan pengusaha ini gitu. Saya ketemu langsung karena saya pernah diundang ke kantornya, saya ketemu langsung. Bahkan lahan padi ini sempat ditinjau oleh Presiden RI. Bangganya, modern itu. Saya diundang ketemu dia ditemani salah satu tokoh seniman di Indonesia, ketemu beliau. Beliau menjelaskan kegagalan dari proyek dia itu. Dan kegagalan ini Masya Allah, pelajaran yang luar biasa yang perlu kita petik. Jadi begitu bangganya mereka dengan lahan yang sangat datar, merekayasa pertanian menjadi dengan mesin-mesin canggih dan sebagainya itu. Musuhnya itu sederhana sekali ternyata. Jadi padi itu begitu mulai dipanen, tadinya datang 1-2 burung. Kemudian tiba-tiba gitu burung dalam jumlah yang sangat masih menghabiskan itu. Jadi burung-burung itu kayak mempunyai WAG gitu, WhatsApp group ya. Jadi kayak begitu yang satu ini tahu, oh di sana ada makanan enak, diserbu. Dan kewalahan dia bagaimana mengatasi burung itu. Belum lagi setelah dihitung, sampainya di Jakarta lebih mahal dari beras Vietnam, beras Thailand, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga akhirnya proyek beras berhasilsasi itu tidak berhasil. Gitu. Nah, itu juga karena itu tadi. Bayangkan kalau sekarang kita fokus buah-buahan, apa sih yang nggak tumbuh di sini? Kalau kita care sedikit aja, apa yang kita tanam di samping masjid sambil lalu juga buah, mangga di situ juga buah. Selalu ada yang cocok untuk kita tanam di lahan kita, kalau fokus kita buah. Itulah mengapa Nabi Ibrahim yang diminta adalah buah. Ada cerita yang sangat indah yang saya baca di salah satu tafsir juga. Ketika Ibrahim berdoa minta buah-buahan itu, Allah mengabulkan permintaan itu. Tapi kan harus ada sebabnya. Bagaimana buah dikirim 1.500 kilometer zaman saat itu dan bisa dinikmati Ibrahim di Mekah secara segar, kan gitu ya. Nah, untuk membuat sebabnya mudah dipahami itu apa yang dilakukan Allah? Allah potong sebagian bumi Syam, dipindahkan ke dekat Mekah. Itulah Taif. Maka kalau Bapak Ibu yang sempat pergi haji, sempat ke Taif, coba perhatikan. Taif itu sangat beda dengan bumi Arab pada umumnya. Dia sejuk, dia penuh tanaman, dan lain sebagainya. Di Taif itu. Maka Taif itu disebut cuilan, ya, cuilan dari bumi Syam, karena kondisinya sangat mirip negeri Syam, kesuburannya, cuacanya, dan lain sebagainya. Jadi dengan cara itu, penduduk Mekah diberi buah-buahan dari jarak yang hanya ibaratnya dari sini ke Bogor gitu aja kan gitu ya. Jadi sini ke puncak itu aja dari buah-buahan gitu. Bayangkan kalau harus disuplai dari negeri Syam. Kan terlalu jauh, terlalu ini. Meskipun Allah kuasa melakukan itu, tapi Allah beri solusi yang sangat indah untuk menunjukkan kekuasaan. Solusi yang sangat indah. Nanti bisa dibaca di cerita bagaimana Taif itu gitu ya. Sampai sekarang ketika saya mempelajari dunia pewangian, parfumeri, dunia barat mengenal mawar terbaik disebut Rosa Damascena. Rosa Damascena itu bunga mawar yang tumbuh di negeri di Damaskus, ya, Rosa Damascena. Tapi Damascena itu karena Damaskus sudah melalui berbagai serbuan, berbagai penguasaan, sebenarnya sudah tidak semurni, tidak sebaik yang seharusnya. Yang terbaik yang tidak diketahui dunia barat adanya di Taif. Karena paling enggak sampai saya ke sana beberapa tahun lalu, itu yang terjadi, tidak tahu sekarang gitu ya. Di Taif itu adalah mawar terbaik di dunia yang masih sangat-sangat murni. Secara ilmiah disebut Rosa Taifi, ya. Rosa dari Taif gitu ya. Karena belum tersentuh campur tangan manusia yang merusaknya, itu ada di situ. Nah, bila Allah menghendaki, maka ini terjadi. Penduduk Mekah pun diberi buah-buahan,
Kalau sekarang sudah ada kontainer yang dibekukan, dikirim dari Brasil, dikirim dari manapun bisa. Tapi bayangkan ribuan tahun lalu bagaimana kan itu. Nah, solusi Allah itu dicuilkan bumi Syam, ditaruh di situ. Nah, di situ sudah menjadi sumber buah-buahan bagi penduduk Mekah dan sekitarnya. Nah, dengan cerita ini apa yang akan kita sampaikan sebenarnya? Apa yang kita sampaikan? Merubah cita-cita besar, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu sebenarnya bisa dirintis dari kita, dari keluarga kita, mengoreksi makanan kita. Mengoreksi makanan kita, jangan sampai tis'atur rohtin itu yang mengendalikan makanan kita. Ya coba sekarang diperhatikan makanan kita, apapun. Mau daging, mau ayam, mau telur, mau susu, apapun. Itu minyak goreng apalagi. Ini bagian dari tis'atur rohtin. Jadi segelintir 9 kelompok manusia yang berbuat yusiduna fil ard wala yuslihun. Dan tidak yang membuat kerusakan di bumi, tidak membuat perbaikan gitu. Nah, dengan gambaran ini sekarang kita sudah bisa nyimpulkan dari kajian ini. Nanti kalau pengen mendalami lebih detail karena semua ada rekamannya, tinggal ngikuti. Kita membuat kebun karena diperintahkan oleh Allah. Mengapa kita lakukan ini? Karena ada perintah di surat Hud. Kalau saya rangkai pertama ya, ada perintah di surat Hud. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia jadikan kamu dari tanah, jadikan kamu pemakmurnya. Jadi tugas kita memakmurkan bumi. Kemudian ketika ketemu bumi yang mati, sama Allah dikasih solusi surat Yasin 33. Wa ayatul lahumul ardul maitah ayainaha wa arasna minha qabam wa minhu yakulun. Jadi menanam dulu biji-bijian, leguminose, nanti dia akan tumbuh, baru setelah itu nanam pohon-pohonan buah. Kalau buminya enggak sampai mati, tapi gersang, sama Allah diberi petunjuk di surat Al-Hajj ayat 5 akhir. Fatarol adhamidatan faida anjalna alaihal ma itajat warobat wambatat mingkuli jaujim bahij. Kalau buminya sudah subur, tumbuh pohon-pohonan, tapi tidak berbuah. Solusinya apa? Solusinya ada di surat An-Nahl 10:11. Digembala di tempat tumbuhnya pohon, di tempat turunnya hujan itu. Karena kalau pohon nggak berbuah, dia berarti kurang nutrisi. Karena dia sudah tumbuh baik, kok cuma nggak berbuah, nutrisinya kurang. Nutrisinya kurang. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu punya buah jambu, misalnya dipanen di musim hujan, itu rata-rata tidak manis. Kenapa? Ibarat air segelas, air 1 teko dikasih gula 1 sendok, ya jadinya nggak manis. Karena pada musim hujan air itu sangat banyak, otomatis yang sampai ke buah juga sangat banyak, tapi mineralnya tetap sama. Buah di musim kemarau cenderung lebih manis. Kenapa? Dengan mineral yang sama, airnya bukan 1 teko, airnya 1 gelas, ya tentu manis gitu. Nah, untuk mengatasi itu, ketika airnya hujannya banyak, buahnya tetap manis, gimana solusinya? Sederhana, itulah ada di surat An-Nahl 10:11 tadi, digembala di situ. Digembala di ini. Dan itu indah sekali, penggembala itu indah sekali. Jadi kenapa itu profesi para nabi? Suatu saat saya mengumpulkan ada 200 peternak kambing. Karena waktu itu sempat ada permintaan, jadi ada dari Arab Saudi mau membeli 75.000 kambing atau domba dari Indonesia. Gara-garanya kenapa tiba-tiba akan membeli dari kita? Ada gerakan animal welfare di Australia waktu itu yang tidak menghendaki kambing-kambingnya atau domba-dombanya dikirim ke Saudi dalam kondisi hidup. Karena gerakan animal welfare itu tidak setuju dengan orang Islam menjembelih dengan cara Islam. Maunya dia orang Australia itu disuntik, dipingsankan dulu dan sebagainya. Padahal dalam ketika kita korban ya memang harus disembelih seperti itu. Darah yang ngocor, disitulah dosa-dosa kita berguguran bersama dengan itu kan itu. Lalu Arab Saudi mau mencari dari negara-negara Muslim. Ada permintaan tapi syaratnya satu. Syaratnya satu. Sekali impor harus 75.000 kambing atau domba. Mengapa? Karena yang dikirim kapal khusus itu isinya itu. Lah kalau cuma 10.000, 25.000 ya kosong kapalnya, rugi, mahal di ongkos.
Lalu saya kumpulin seluruh pengusaha-pengusaha, peternak-peternak itu. Ternyata apa? Saat itu enggak ada yang punya 1.000 saja jarang. Jadi yang punya ratusan itu ada beberapa, tapi yang punya 1.000 aja jarang. Wah jauh banget nyari 75.000 gitu ya, enggak jadi gitu. Saya tanya, ada yang untung enggak ya usaha kambing itu? Celotohnya teman-teman itu, memang ini profesi para nabi. Jadi dibutuhkan sekali bernabi untuk menggembala kambing gitu. Jadi betapa sulitnya gitu. Karena apa? Sebenarnya unsur kesabaran, unsur pemahaman dan lain sebagainya itu yang generasi sekarang nggak punya, gitu ya, nggak punya. Jadi ada indah sekali menggembala kambing itu kalau dipelajari indah sekali kita bisa belajar ya. Saya beberapa tahun berusaha mendalami ini, memahami ini. Ketika saya masih banyak kambing gitu, saya baru turun sekitar 300 meter dari situ, turun dari mobil, saya sudah bisa tahu kambing saya lapar apa tidak. Kambing saya nyaman apa tidak ini. Dengan mendeteksi suaranya. Kalau orang-orang Badui di Arab, pinter lagi dia. Dia mendeteksi datanya badai, kambingnya yang datangnya yang deteksi duluan. Jadi kalau ada badai pasir masih jauh, kambingnya lihat dulu. Maka alfa, yaitu pemimpin para kambing itu akan lari duluan. Nanti kambing yang lain ikut lari. Lalu penggembalanya ikut lari di belakangnya. Jadi yang tahu duluan ini gitu. Jadi perlu kesabaran, pemahaman itu si mengembala kambing. Nah, kambing ini salah satu rahasia adalah salah satunya kalau kita melakukan penggembalaan, melepas kambing di lahan-lahan yang tumbuh pohon khususnya pohon buah, dia akan berbuah enak. Baru karena tadi nutrisinya ada nutrisi yang baik gitu ya si ini. Kenapa Pak nggak dikumpulin aja, dikumpulin aja di nanti kotorannya di ini gitu. Si ada tamu kita orang Arab heran lihat orang Indonesia pelihara kambing. Kok mau ya orang Indonesia ngelayani kambing seperti itu. Kalau kami nggak begitu, gitu. Biar kambingnya yang bekerja mencari gitu. Nah kok kita yang repot-repot nyariin makanan, ngumpulin kotorannya dan lain sebagainya ya. Jadi biarlah mereka bertebaran mencari makanan itu kan gitu ya. Jadi ini. Jadi kita dikasih tahu oleh Allah, bumi mati ini terapinya, bumi gersang ini terapinya, pohon subur tapi nggak berbuah ini terapinya. Maka dengan semua resource tadi, dengan perintah untuk memakmurkan bumi tadi, dan dengan visi ke depannya sudah sangat jelas, bukankah itu kalau dari misalnya teman-teman yang biasa menyusun business plan, usaha business plan, sudah sangat-sangat jelas. Visinya ke depan apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur, gitu kan? Diturunkan pada objektif, mission, vision, dan action dan lain sebagainya, action plan-nya seperti apa dan lain sebagainya bisa sangat detail, semuanya lengkap di Al-Quran itu. Jadi jawabannya itulah karakter Quran, dijelaskan oleh Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini untuk menjawab seluruh persoalan. Kalau suatu saat belum ketemu jawabannya, sederhana. Seperti ketika kita babak belur belajar petani babak belur, setelah kita renungkan sederhana penjelasannya, yang ngajinya diteruskan. Karena di Al-Quran pasti ada jawabannya. Mungkin kita belum ketemu, kan gitu ya. Jadi dengan keyakinan itu kalau kita ketemu satu masalah dalam proses menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, kita ketemu masalah, mentok dalam sesuatu, ya sederhana. Ngajinya diteruskan sampai kita ketemu. Itulah perlunya tadabbur Al-Quran itu terus menerus ya, kita lakukan terus menerus, enggak ada habisnya. Digali sampai manapun, digali dari segala sumber ilmu apapun akan selalu ketemu. Allah akan memberi kita apa yang kita cari gitu. Jadi ini wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan memberi kamu ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan itu. Apalagi kita ditugaskan oleh Allah wa ansakum minal ardi wastamarakum biha. Jangankan seperti itu, sebagai pengurus masjid aja gitu ya. Kalau saya bilang sama anak-anak yang bantu kita, yang bantu bapak-bapak sekalian ini, saya ngomong gitu misalnya, Mas tolong dilihat kamar mandinya ya gitu ya. Kenapa Pak? Coba lihat gitu. Setelah balik sudah dilihat gitu. Oh belum paham maksudnya. Dilihat yang bocor seperti apa. Yang dibocor Pak. Oh kerannya Pak. Nah, masa saya akan minta dia
untuk memperbaiki keran sendiri. Ya tidak. Oh kerannya rusak. Kalau gitu beli dong kita kan. Kita kasih dana untuk membeli. Apalagi yang merintahkan ini Allah. Allah merintahkan kita memakmurkan bumi. Masa enggak diberi ilmunya, enggak diberi sarananya? Pasti diberilah. Kan gitu ya. Lawang kita manusia aja yang penuh ketidakadilan, ketika menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, kita pasti beri ilmunya. Kita ajari ini loh, kalau hanya dipaksa begini nggak akan selesai. Tetap akan bocor, ganti. Kan gitu ya. Nah untuk ganti butuh duit, kita kasih. Kan gitu kan. Nah seperti itu. Nah itulah Allah. Gitu. Itu Allah. Allah pasti akan beri kita ilmunya. Kita disuruh memakmurkan bumi. Ya. Nah, kalau kita sanggup syaratnya ya. Karena kalau kita nggak sanggup ya ngapain gitu ya. Nggak ngapain. Ya nggak akan diberi. Ya, nggak akan diberi. Seperti tadi saya minta, tolong Mas lihat kamar mandinya itu. Dari 4 orang yang bergeraknya 1. Ya yang akan kita kasih uang untuk beli pasti yang 1 yang mau ini dong. Kalau yang lain ya ngapain kan gitu. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau sekian banyak ini kita ada sekitar 30-an, 40-an ini sama Allah diperintahkan memakmurkan bumi. Kira-kira yang akan diberi ilmu dan diberi sarana prasarana siapa? Yang mau kan gitu. Yang mau, insya Allah pasti diberi oleh Allah. Dulu ketika kami pertama kali membaca ayat ini, melompat memakmurkan bumi meskipun babak belur, tadi itu ada solusinya lain. Saat itu kami nanam 1 pohon aja nggak bisa. Saat itu ya, nah 1 pohon aja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kantor saya di depan ini, Jalan RTM sampai sekarang masih. Di situ sudah ada 1 pohon. Nggak bisa ada pohon yang lain. Lahannya nggak cukup. Lahannya nggak cukup untuk tanam lain, nggak ada parkirnya kalau saya tanamin pohon di situ. Nanti berebut parkir dan lain sebagainya ya dengan Pak Bambang dengan ini karena parkirnya memang nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita tanamin pohon nggak bisa lagi ya, cuma 1 yang memang dari dulu eksis. Itu kondisi ketika kita mentadaburi huwa ansa'akum minal ardi wastakmarun. Tapi begitu ngaji ini kita berniat kita akan tanam 1 juta pohon. 1 juta pohon. Wah, dengan semangat 1 juta pohon. Kalau sekarang ada yang bertanya ini 12 tahun kemudian, apa sudah berhasil nanam 1 juta Pak Iqbal ini? Jawaban saya apa? Wallahu alam, saya enggak tahu. Karena ketika kita nanam, kita enggak pernah ngitung. Tapi kita nanam pohon sangat banyak. Cuman kita enggak pernah ngitung. Tanah siapa yang kita tanami? Ya tanah orang kan gitu kan. Ya, kita ada sedikit, tapi tanah orang. Misalnya suatu saat ini salah satu ya, nanti bapak-bapak juga bisa ikuti nanam pohon ini kalau mau. Pohon yang salah satu yang saya tanam itu namanya pohon nyamplung bahasa Jawanya. Bahasa internasionalnya tamanu. Kenapa tamanu ini kita akan kampanyekan kita tanam? Karena tamanu itu buahnya enak, tapi kulitnya tipis, buahnya enak. Hasil utamanya ada di minyaknya, di dalamnya itu. Nah minyaknya itu sangat tinggi. Dan nggak berebut dengan makanan, kenapa? Karena dia bisa hidup di tanah yang sangat gersang. Tanah padang pasir, bahkan yang kita ajukan ke Saudi juga ini. Di tanah gersang sekalipun. Suatu saat, karena terpancing oleh hadis janji Rasulullah SAW, barang siapa seorang muslim menanam pohon, apakah dicuri orang, apakah dimakan burung, dimakan binatang, dia diberi pahala sedekah hingga akhir zaman. Maka saya nyiapin, sama tim menyiapin sangat banyak bibit ini. Sangat banyak. Lalu ada organisasi massa besar, 1 dari 2 organisasi massa terbesar di Indonesia punya lahan sekitar 60 hektar di dekat saya. Waktu itu kita sepakat, kita akan wakafkan 5.000 pohon. Kaget organisasi massa ini. Bagaimana menanam 5.000 pohon? Enggak kebayang. Ditanam di mana 5.000 pohon? Karena belum pernah nanam pohon dalam jumlah banyak. Saya bilang, nah itu loh, di tanah Anda, tanah wakaf Anda kan sekarang nganggur. Itu kalau saya hitung ditanami cukup untuk 5.000 pohon. Setuju. Saya siapin pohonnya, bibitnya saya siapin. Begitu pohon sampai besar, keburu besar, nggak kunjung ditanam. Nggak kunjung ditanam. Saya lobby, dibantu oleh warga di sini juga untuk lobby sampai pusatnya. Tetap nggak bisa ditanam karena ternyata lahan yang wakaf itu belum jelas ininya. Lalu saya umumkan di sosial media, siapa yang mau menanam pohon ini, saya punya sekitar 7.000 waktu itu totalnya bibit ini. Siapa yang mau? Subhanallah ada yang nyambut. Warga Garut.
Warga Garut nyambut. Timbul pertanyaan di mereka dan warga Garut, orang-orang yang cerdas. Nanya begini sama saya waktu itu melalui salah satu utusannya yang kontak saya, Pak Iqbal, bagaimana caranya ini nanti nggak jadi kayak proyek jarak lagi. Sudah tumbuh besar, berpanen, tapi Pak Iqbal nggak beli. Gitu. Apa ya jawaban saya? Saya jelaskan. Begini, kalau yang janji membeli Pak Iqbal, bisa saja Pak Iqbal nggak punya duit, Pak Iqbal nggak bisa menjual, bisa ada nggak kita tanam, nggak bisa beli, Bapak kan rugi. Sudah nanam nggak rugi. Tapi ada janji yang tidak pernah berbohong. Karena yang janji adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Dialah Rasulullah SAW. Janjinya apa? Janji Nabi, siapa yang menanam pohon, dicuri orang, dimakan burung, dimakan binatang, diberi pahala hingga akhir zaman. Pahala sedekah hingga akhir zaman. Lalu saya minta tolong Pak Kiainya di sana, Pak Kiai tolong jelaskan hadisnya. Lalu Kiainya menjelaskan. Maka masyarakat Garut menanam ini di 5 kecamatan, pohon ini. Menanam di 5 kecamatan. Kenapa? Ya tentu orang pasti lebih percaya pada janji Nabi ketimbang janji saya kan. Saya juga belum tentu punya uang kalau mau beli buahnya kan gitu. Nah, artinya apa? Masyarakat kita ini yang perlu disadarkan. Bahwa menanam pohon, menghijaukan bumi, memakmurkan bumi, membangun baldatun thayyibatun warabbun ghafur, jangan hanya berpandang bahwa ini nanti berbuah. Ini tujuan jangka pendek saja berbuah. Tapi percayalah kepada janji Nabi Rasulullah SAW yang tidak pernah berbohong. Siapapun yang menanam, dia diberi pahala hingga akhir zaman. Pahala sedekah. Itulah esensi dari sedekah jariah. Gitu kan, jadi ini ya pahala dari akhirnya. Maka kalau kita sadarkan ini saja, tidak usah susah-susah kita. Masyarakat nanti akan berebut menanam di pohon-pohon di tempat-tempat yang gersang dimanapun ada, tanamin pohon. Masalah buahnya dicuri orang, ini tetap sedekahnya berjalan hingga akhir zaman. Nah, saat itu orang kita akan kesulitan lahan kan, karena sudah tertanami. Tidak masalah juga, itu berarti nice problem to have. Ya kita tinggal pergi ke Arab, pergi ke negeri-negeri Islam lainnya, karena ada 57 negara Islam di dunia yang mayoritasnya lahannya gersang. Ya, tinggal kita edukasi ke saudara-saudara kita yang lain tentang gerakan menanam pohon berdasarkan janji Nabi ini, gitu ya, janji Nabi ini, dan juga merealisasi, mengaktualisasikan cita-cita negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur yang ada di Al-Quran. Jadi insya Allah dengan menggunakan Al-Quran dan ayat-ayat yang terkait, kita bisa jabarkan ini baldatun thayyibatun warabbun ghafur ini dengan sedetail-detailnya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Jadi inilah yang insya Allah nanti kita usung ke depan, ke generasi-generasi yang akan datang. Kita harus punya visi negeri ini, negeri seperti apa, dan kita tahu siapa penghalangnya kan gitu ya. Penghalangnya jangan sampai salah identifikasi ya. Penghalangnya jangan salah identifikasi. Jadi sesama saudara kita seiman, kita kira musuh kita. Bukan musuh kita yang menghalangi orang berbuat baik, orang menghalangi orang yang berbuat perbaikan di muka bumi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus menutup bagian dari ceramah saya selama itikaf ya. Jadi kalau ada yang kurang saya mohon dimaafkan, dan kalau ada manfaat itu dari Allah. Kalau Bapak Ibu mengamalkan apa-apa yang saya sampaikan, insya Allah saya dapat kebagian pahalanya, dan Bapak Ibu tentu juga paling berhak atas pahalanya kan itu ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita bersama ya. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, bukan hanya materi pagi ini, sampai materi-materi yang saya sampaikan selama 9 hari ini, kalau ada yang ada yang kurang jelas atau apa, silahkan. Kalau ada yang bertanya. Silakan Pak Andi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya, dan alhamdulillah juga sangat bersyukur ya. Ada Pak Iqbal yang punya wawasan, kebetulan punya pengetahuan yang
senantiasa di-sharing kepada kita. Cuma memang saya mungkin pertanyaannya gini Pak Iqbal. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kan kata kuncinya di la ilaha illallah ya. Artinya yang ada itu hanya Allah. Yang lainnya itu kan sebenarnya nggak ada gitu ya. Artinya hanya makhluk gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan dia senantiasa punya keberadaan yang relatif gitu ya. Relatif sehingga menjadi terus berdinamika mungkin sampai hari ini. Ya, mungkin Pak Iqbal dengan tingkat kesadarannya yang mungkin saya rasa sangat baik ya. Kira-kira kita bagaimana menumbuhkan ya, dan bukan hanya menumbuhkan juga mempertahankan yang seperti sesungguhnya orang-orang yang ulil albab itu kan senantiasa ya, baik dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring itu mengingat dan bertafakur mengingat kebesaran Allah dan ciptaannya, bahwa semuanya itu tidak diciptakan sia-sia, punya manfaat. Itu satu Pak. Yang kedua itu juga saya melihat pengetahuan ya. Kita kan ngikuti dari kemarin, juga dari Ustadz Fatuhin Jafar, untuk seperti juga Pak Iqbal sampai cerita dari Al-Kahfi gitu ya. Kan di situ tidak mungkin sabar karena kamu belum punya pengetahuan. Berarti kan kuncinya di pengetahuan ya. Jadi itu yang membedakan ya sebenarnya orang yang punya kesadaran, keimanan karena dia punya pengetahuan. Kalau dia nggak tahu kan ya mungkin sekarang orang kafir gitu ya, atau orang yang tidak beriman, ya sebenarnya kasihan gitu ya. Kalau saya melihat cara pendekatan Rasulullah itu kan tidak membenci tapi kasihan, karena Rasulullah sadar bahwa dia belum tahu gitu. Dari awal penciptaan manusia juga saya lihat begitu. Ya, walaupun sudah diprotes malaikat dan juga pas Nabi Adam diminta untuk, berarti kan pengetahuan, untuk menyebut nama-nama benda gitu ya. Langsunglah malaikat sadar gitu. Oh, bahwa dia nggak punya pengetahuan tanpa diberi sama Allah gitu ya. Makanya langsung subhanallah maha suci engkau ya Allah. Kalau kita lihat ini kira-kira gimana ini membangun pengetahuan ini. Karena saya pikir ini kunci ya. Pengetahuan ini sehingga orang itu bisa punya tingkat kesadaran, keimanan yang tinggi, tidak hanya waktu-waktu tertentu, tapi sepanjang waktu gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini kan, setan ini atau jin yang tidak mau sujud ini punya pengetahuan dia. Dia tahu bahwa Allah Maha Besar. Bahkan akidahnya kuat, kalau bahasa saya, mohon maaf kalau saya keliru ya Pak Iqbal, tolong dikoreksi. Karena dia tahu Allah yang menciptakan semuanya. Bahkan berdialog langsung sama Allah gitu. Nah, pertanyaan terkait ini, apakah kira-kira memungkinkan juga nih ya? Karena kan orang semua ini berbuat salah, orang ini jadi kafir, ini kan ini akar masalah gitu ya. Ya, kalau orang kan di ilmu-ilmu itu root cause-nya apa? Kan setan ini karena dia menggoda gitu ya. Termasuk Nabi Adam turun dari surga karena kan digoda sama setan ini, dan juga menggoda atas izin Allah gitu ya. Cuma bedanya Nabi Adam kan bertobat, mohon ampun gitu ya. Karena ya kita juga yakin bahwa Allah Maha Pengampun, innallaha ya, Ghafurur Rahim, jadi Maha Pengampun. Ya. Kalau lihat di dialog-dialog itu kan kadang setan itu mengingkari gitu. Artinya sudah terjadi karena kan Al-Quran ini sudah membicarakan juga kejadian-kejadian di akhirat masa yang akan datang, bahwa pas manusia ini protes, ya termasuk dia protes sama pemimpinnya yang membuat dia tersesat, padahal kalau dilihat di situ dialognya kan setan juga mengaku itu bukan sayang ini, kan itu keputusan manusia sendiri gitu ya. Dan bermaksiat mungkar itu juga tindakan manusia sendiri, hasil keputusan dia gitu. Mungkin setan menggoda gitu ya. Nah, kalau tadi Nabi Adam itu bertobat waktu turun di bumi dan dia
kira-kira ini mungkin ada Ustadz Fatudin Jafar juga ini. Karena Allah Maha Pengampun, memungkinkan juga enggak di akhir gitu ya. Di akhir karena setan ini kan tahu gitu ya. Dia bisa bertobat juga di akhir gitu ya. Memungkinkan enggak kira-kira ini di akhir, karena kan izin sama Allah untuk diberi waktu sampai akhir gitu ya. Memungkinkan. Nah, itu yang kedua gitu ya. Itu yang kedua. Karena saya berpikir ini memang tadi kuncinya la ilaha illallah akan menjadi suatu dinamika ya. Terus karena semuanya itu hanya ya tidak ada, hanya ada itu Allah gitu ya. Semuanya ini makhluk ya, diciptakan ya punya ya kan hilang artinya sifatnya relatif dia. Yang kedua sehingga dengan kondisi ini berharap Pak Iqbal sharing kira-kira gimana kita menumbuhkan kesadaran kita ini untuk senantiasa tadi itu mengingat Allah ya, bersyukur. Yang terakhir ini, kira-kira menurut Pak Iqbal ya, kondisi kita saat ini ya, kondisi kita saat ini. Kemarin kan juga tuh Pak Iqbal menyampaikan, oh ternyata kita ini hanya terjebak proksi-proksi gitu ya. Apa tadi yang kita dukung ternyata oh kok begitu gitu ya, tetap ikut juga kayak gitu kan. Nah ini kan juga sebenarnya pengetahuan juga terbatas ya. Jadi manusia ini dengan keterbatasannya, kalau Pak Iqbal nyampaikan sebenarnya kan jalan keluarnya ke Al-Quran gitu ya. Al-Quran ini sebenarnya membuka hijab gitu ya, membuka keterbatasan manusia ini. Kira-kira menurut Pak Iqbal itu yang ketiga ini bagaimana gitu ya, untuk setiap waktu kita membangun kesadaran untuk Al-Quran ini tidak sekedar mungkin membaca, tapi tidak sekedar menghafal, tapi betul-betul kita mampu memahami ya dengan penuh kesadaran, dengan lebih mendalam gitu ya. Menurut Pak Iqbal gimana itu kira-kira kita mencoba, karena ini juga mungkin ada relevansi dengan yang disampaikan Ustadz Fatudin Jafar mengenai membangun generasi kemarin ya untuk pendidikan. Karena yang paling penting ini generasi kita ke depan juga. Mungkin itu aja Pak Iqbal, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Yang saya bisa jawab pertanyaan pertama dan ketiga, karena yang kedua saya tidak merasa berkompetensi bisa menjawab tentang apakah iblis itu nanti bertobat atau apa ya. Wawasan saya tidak sampai ke sana. Tapi yang pertama tadi, bagaimana kita membangun kesadaran ya, jadi membangun pengetahuan. Betul yang disampaikan kemarin ketika Musa belajar sama Khidir, innaka lan tastati amma yasabru fa kaifa tasbiru ala malam tuhid bi kubur. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Jadi artinya kita butuh memahami. Untuk bisa sabar terhadap sesuatu kita harus memahami. Dan untuk memahami itu Allah ngasih jalan, sudah petunjuknya. Siapa ulil albab? Kan ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan terus-menerus memikirkan dengan sangat sungguh-sungguh tentang ciptaan Allah itu sampai dia menemukan. Nah, di situ bedanya dengan jin, dengan iblis. Iblis tahu tapi dia kufur. Ya kan? Kalau kita tahu sesuatu, kita kepada langsung ingat kepada Allah supaya kita enggak sombong. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka, langsung mensucikan Allah. Waqina adzabannar, langsung berlindung kepada api neraka. Jadi semakin kita mengetahui sesuatu, semakin kita mensucikan Allah. Kan gitu ya. Jadi ini kalau bahasa padi itu semakin berisi, semakin runduk, semakin ini. Karena kita semakin mengetahui kebesaran Allah, betapa mukjizatnya Allah, betapa kekuasaan Allah. Jadi anunya seperti itu kan itu ya si ini Pak Andi. Jadi dengan cara itu, nah jalannya apa? Maka jalan untuk mencari pengetahuan itu bagi ulil albab adalah dengan cara apa? Zikir, ingat kepada Allah. Karena kalau dia lupa kepada Allah, ilmunya akan menyesatkan. Gitu. Saya ada kenal seorang profesor nanoteknologi ya, seorang profesor di Malang sana. Suatu saat ngajak saya membuat sekolah tingkat TK ya, barangkali profesor ini. Kenapa dia membuat tingkat TK?
Profesor ini menyampaikan ke saya, Pak Iqbal, saya ingin membuat sekolah dari tingkat TK. Karena saya khawatir ilmu saya ini membuat saya kufur. Gitu. Ya, bisa dibayangkan. Bayangkan, saya membuat saya kufur. Kenapa Prof begitu? Karena di ilmu saya itu yang ditanamkan doktrinnya, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, dia tidak benar. Kan gitu. Kalau dia nggak bisa membuktikan, dianggap tidak benar. Itulah sains kan. Padahal dalam Islam, salah satu syarat iman itu adalah iman terhadap yang gaib. Jadi yang gaib pun dia harus beriman, gitu kan. Nah, dia melihat, sedangkan mahasiswa-mahasiswa saya S2, S3 gitu kan, bimbingan-bimbingan dia sudah terlanjur dididik untuk membuktikan itu. Yang tidak bisa dibuktikan tidak benar kan gitu kan. Jadi ini kan bahaya bagi akidah. Gitu. Maka saya pengen menembus kesalahan saya ini dengan mendidik anak-anak sejak dari TK, dari bahkan prasekolah untuk diberi akidah yang benar. Ini ya. Jadi itulah mengingatkan kita bahwa sedalam apapun kita menggali ilmu, dasarnya harus ingat kepada Allah supaya kita tidak tersesat tadi. Yang pertanyaan kedua saya tidak bisa jawab tadi karena menyangkut taubatnya iblis, saya enggak, wallahu alam, saya enggak tahu, terus terang enggak tahu. Yang ketiga adalah mengenai bagaimana kita membaca agar kita tidak terjebak lagi berantem memperdebatkan, padahal kedua-duanya proksi, yang ngapain juga kan gitu ya. Kita habis-habisan mengorbankan persaudaraan, mengorbankan pertemanan dan sebagainya. Saya sampai keluar dari grup SMA saya gitu, sederhana. Kita pengen kenal teman-teman SMA dulu, pengen nyambung silaturahim, tapi yang ada berantem melulu gitu ya. Jadi ya, nah ini artinya tidak ini. Padahal dua-duanya hanya memperjuangkan proksi. Gitu kan, mana keluarga pausi anunya itu. Nah, oleh sebab itu ada doanya kan, Allahumma arinal haqqo haqqo wa yuknistibaa itu kan, dan wa arinal batila batila wa yuknistinaba, ya, supaya Allah beri petunjuk ini. Dan sebenarnya kalau kita mau dalami sederhana sekali kok, itu kelihatan kok, cuman kita pura-pura nggak lihat gitu. Iya kan? Kan kita bisa dilihat kan siapa orang-orang dekatnya. Kalau mau mengetahui seseorang itu kan kita pelajari siapa-siapa temannya kan. Kan kita bisa lihat gitu. Sebenarnya gitu. Syaratnya apa? Kita harus tetap bisa melihat sesuatu itu objektif kalau hati kita terbuka kan. Kalau hati kita, jangan karena golongan kita apapun dibenarkan, nggak benar juga kan gitu ya. Jadi kita harus tetap objektif melihat gitu. Lihat orang berdasarkan teman-temannya, kelompoknya di ininya kan gitu ya. Sehingga kita tahu gitu sih ininya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran politik yang sangat berharga bagi umat ini, sehingga ke depan kita bisa benar-benar memilih berdasarkan petunjuk Allah, beneran petunjuk Allah gitu ya. Ya sederhana, kita pilih yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi atau tidak bersahabat dengan tis'atu rohtin tadi gitu ya, kelompok orang ini kita. Jadi memang apa susahnya sih menelusuri backgroundnya, pertemanannya, mestinya kan kita bisa gitu. Nah itu mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu untuk itu. Mungkin cukup, ada Pak Fadudin akan nambahkan, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Pak Andi, mungkin Kak Iblis bertaubat? Orang dia nggak mau taubat gimana? Dia sendiri nggak mau. Buktinya ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau taubat? Sujud kepada Adam. Dia bilang apa? Ana khairum minhu. Dia nantang Allah dia. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Dia udah berkamu-kamu dia sama Allah dia. Kamu ciptakan saya dari api dan dia dari tanah. Mana mungkin saya bilang. Nah, maka Allah katakan sekarang saya laknat kamu dan kamu akan masuk neraka dengan seluruh pengikutmu. Selesai itu kan? Khatamallahu ala qulubihim. Nah, kemudian ada satu ayat Allah katakan apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakun min ashabin nar. Ya, setan itu musuh kamu. Ya, yang nyata anggap jadikan dia musuh dan kerjanya adalah mengajak kamu masuk, partainya masuk neraka. Dulu saya tulis partai tahun 2010 kalau nggak silap, antara baina hizbullah hizbus syaitan.
Antara partai Allah, partai setan. Di Quran itu cuma ada 2 partai, nggak ada lain-lain. Cuma bukan Hizbullah di Lebanon, itu Hizbul Syaitan juga. Namanya doang Hizbullah kan. Jadi bagaimana mungkin dia tobat? Dia nantang mau masuk neraka. Nah, kenapa begitu? Dalam dirinya ada kesombongan dan keangkuhan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Rasulullah SAW katakan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kecil banget kan. Ternyata implikasinya adalah nggak akan taat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya akan masuk neraka. Kemudian saya terinspirasi dari ceramah Pak Iqbal tadi ya. Salah satu ciri-ciri kita punya peradaban Quran, kita selektif dalam makanan. Ya. Ini memang saya yakin ini untuk menghancurkan generasi kita umat Islam, itu makanan kita diatur orang lain. Saya waktu kecil udah pernah saya katakan, saya minum madu asli. Ya kan, ikan dari sungai ambil sendiri. Satu pergi sekali ngambil bisa 50 kilo dapat, tinggal diciduk-ciduk aja, tinggal ditombak-tombak aja. Ya kan, mau kambing potong sendiri, mau ayam potong sendiri, mau rusa saya berburu. Bahkan harimau, gajah saya berburu harimau. Ya kan? Jadi boleh dah adu-adu nembak, boleh dah. Ya kan? Nah. Terus setelah saya ke Jakarta, di sana ada dulu namanya Super Mie ya. Awal-awal dulu kita kecil kan, tapi kita tidak terlalu konsen karena makan melimpah kan, kita tanam sendiri, padi tanam sendiri. Setelah saya ke Jakarta, saya kaget. Kok orang semua makan Indomie? Semua mahasiswa, semua ini mau cepat di warung, ini bahkan ada namanya warung Indomie kan. Terus berkembang sampai tahun 98 saya didatangi oleh Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri yang pakar ekonomi itu datang di kantor saya di Buncit situ, diskusi masalah Indomie. Ini bahaya nih, umat ini makannya udah gak jelas nih. Dia ceritalah, Pak Ustadz, saya udah keluarkan dana 1 miliar untuk research tentang Indomie. Itu hasilnya apa? Malah kayak khamar, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. 1 miliar saya habis duit katanya untuk saya riset bahan bakunya semua apa segala macam. Ternyata yang dominan itu main rasa sama soda kan, makanya seakan-akan dia enak di tenggorokan, di perut minum air seakan-akan kenyang kan. Ditipu aja kita sama dia, kagak kenyang. Wala nutrisi, wala gizi, wala protein, wala haula wala quwwata illa billah kan. Satu kan. Sejak itu saya haramkan saya dan anak saya makan Indomie. Sejak saya tahu itu. Apalagi banyak fakta kan. Bahwa orang sakit kena kanker usus segala macam, rambut rontok segala macam kan. Ternyata kecerdasan juga rontok makan Indomie itu. Cerdasan bisa kita buktikan. Karena nggak cukup sebelah gizinya. Nggak lama, tahun sekitar 2000-an, itu teman saya dari Saudi ngirimin hasil research Indomie pakai bahasa Arab. Ini nih hasil produk kampung kamu nih, merusak kita di Saudi ini. Ini hasil penelitian ilmiahnya nih. Indomie ini merusak. Saudi kan boleh makan Indomie kan. Terus ingat dulu kan, awal-awal Indomie keluar apa? Super Mie dulu apa? Ana uhibbu Super Mie kan. Diganti ada uhibbullah wa rasulahu, uhibbul Quran, diganti mereka ada uhibbu Indomie, Super Mie kan. Maka orang kita cinta semua sama Super Mie itu kan. Jadi ini ada ghazul fikri yang luar biasa di sini sama ghazul ghizai, pangan. Ya kan, untuk merontokkan peradaban kita. Terus saya ngisi ceramah tentang haramnya Indomie, di mana-mana saya ceramah. Setelah itu ada fakta ilmiahnya di Basri segala macam kan. Di Bekasi saya ngisi ceramah dekat jalan tol situ tuh. Habis saya isi ceramah, bahwa Indomie itu jangan dimakan karena haram gini-gini, ini ada faktanya gini-gini. Ada salah seorang jamaah maju. Apa yang Ustaz cerita itu benar Ustaz? Saya ini pilot Ustaz, keliling dunia Ustaz. Kalau kita ke negara Eropa itu, kita kan selalu bekal Indomie itu. Nanti cari telur, di sana beli, dimasak sendiri di kamar kan. Pas saya turun di Prancis, dibilang di Paris, ditanya barang-barang saya apa aja, saya cerita. Ini apa ini? Ini makanan. Banjir ketat katanya. Oke, kasih tahu nomor kamar kamu di hotel mana, kamar berapa. Mohon izin kami periksa dulu, benar nggak ini makanan? Jangan narkoba gitu kan. Diperiksalah sama orang Prancis itu. Habis itu dibalikin ke kamar hotelnya, karena dia nggak ada, ditaruh di pintu kamar, ditulis di situ itu gede-gede, nothing.
tulisnya. Nothing. Dia bilang ini makanan gak ada gunanya nih, kenapa dibawa-bawa gitu loh. Ya Allah, ini yang saya lihat. Sekarang lebih parah lagi, makan Korea, makanan Korea. Termasuk anak saya jualan tuh, saya larang tuh jangan jualan. Saya coba makan, wah saya nggak cocok lah selera kita kan, Pak. Ini makanan milenial. Ini Bang, ini makanan setan, ini bukan makanan milenial ini. Buat orang bodoh ini, entah dari apa-apa dibuat gitu kan, bahan bakunya kan. Nah makanya jamaah sekalian rahmatullah, sesuatu yang harus kita berjuang, yang dibicara Pak Iqbal itu buah-buahan kita tanam pohon, bukan hanya sekedar ya, sekedar dalam pengertian kita cari duit, kan enggak. Kita mengembalikan peradaban Al-Quran itu secara utuh. Sebagaimana kita dengan Al-Quran di masjid, ya seperti itu juga kita Quran di kebun, di pasar, di mana-mana, di parlemen, di mana-mana. Lah barulah namanya kita generasi Quran kan, barulah namanya kita Quran berjalan. Jangan ada yang dipisahkan. Maka saya cerita dulu kan, saya pernah tidak diundang lagi oleh satu pesantren yang setiap tahun ngundang saya, lebih dari 20 tahun, nggak diundang lagi gara-gara saya bilang kita masih sekuler di pesantren. Nggak percaya mereka, dia protes. Dia bilang, saya sederhana aja, selama memisah-misahkan sisi kehidupan, dalam kehidupan, memisahkan ilmu-ilmu, bisa aja kita pisahkan ilmu agama, ilmu umum, itu sekuler sudah. Jadi selama makan Indomie berarti apa? Sekuler udah. Makan mie. Yang kaya siapa? Oh tambah lagi kan kayak merokok kan. Yang kaya siapa? Tisaturatin lagi, rokok juga. Itu global tisaturatin. Nah jadi tolonglah difahami, disadari apa kata Quran. Seperti yang kita tekankan selalu selama acara ini kan. Baik Iqbal menurut saya. Apa kata Quran, ikut aja dah. Insya Allah kita merdeka sendiri. Tanpa perlu nuklir, tanpa perlu roket, tanpa perlu tank, tanpa perlu pesawat drone. Kalau kita ikutin Quran kita akan bebas merdeka insya Allah ta'ala. Kenapa sahabat semua dulu merdeka, bahkan mereka menaklukkan, bukan lagi merdeka, menaklukkan kan? Apa yang mereka senjata mereka? Ya Quran ini suruh makan buah, kan? Suruh berjalan di muka bumi mereka berjalan, bekal nggak ada urusan nanti Allah kasih bekal di jalan. Nah sekarang kepercayaan kita, keimanan kita kepada Quran ini yang tipis. Makanya kita buktikan dengan fakta-fakta ilmiah ini, insya Allah ini habis Ramadan ini kita akan buat akademi Pak tolong bantu Pak ya. Kita akan buat akademi Al-Quran, akademiyatu hudaya lil ulumi wal hadaratil Quraniyah. Jadi akademi Quran untuk ilmu-ilmu Islam dan peradaban Islam. Bukan berarti kita perang, enggak. Kita perang dengan diri sendiri. Kenapa mau dibodohin? Kenapa mau dibodoh-bodohin? Itu persoalannya kita. Karena kita jauh dari Quran, dibodoh-bodohin oleh iblis tadi kan. Dirayu Adam, dirayu anak-anak cucunya mau. Nah ini yang kita mau merdekakan diri kita dari iblis, dari setan itu. Minal jinnati wan nas. Tentulah minal jinnati wan nas. Gimana? Kendalikan hidup kita masing-masing, keluarga kita masing-masing sesuai hidayah Quran, cahaya Quran, petunjuk Quran, spirit Quran, nyawa Quran, obat Quran, semuanya Quran. Insya Allah dengan sendirinya kita akan merdeka insya Allah. Jadi itu tekad kita ya, semoga Masjid Darussalam ini menjadi pusat peradaban yang jangkauannya tidak hanya Depok, tapi bisa sampai ke daerah-daerah lain dan bahkan sampai kita siap usung ke negara-negara lain. Karena kita punya koneksi dengan negara lain baik. Ya, karena negara lain juga sama sama kita penyakitnya, kehilangan pegangan, kehilangan Quran. Sekarang baru pada merayap, Turki merayap, Afghanistan merayap, semua ya. Yaman merayap, semua sekarang Tunisia merayap, Aljazair merayap. Nah, semua semoga nanti satu saat rayap-rayapan itu, gerakan itu menyatu dalam satu kesatuan Al-Quran. Nah, ketika itulah insya Allah peradaban Al-Quran akan tegak. Wallahu ta'ala. Kemudian saya ingatkan juga, nanti sore ada kajian saya terakhir tentang apa maunya Quran pada kita. Jadi selama ini kita nggak sadar ya, kira-kira makanya orang Arab bilang Al-Quran fi wadin wal muslimuna fi wadin akhar. Quran di lembah mana, orang Islam di lembah mana, jauh banget jaraknya. Sekarang kita coba nanti lihat, kita lihat apa panggilan-panggilan sayang Al-Quran pada kita. Apa keinginan kebaikan Al-Quran pada kita, nanti tentu nggak akan bisa dibahas semua. Nanti kita bahas saja beberapa poin, silakan nanti habis itu diteruskan. Kemudian hari ini kita akan cuci gudang.
ya door prize-nya akan dikasih semua kepada yang bisa jawab. Ya sudah, apa sisa-sisa sampai tempat-tempatnya dikasih semua nanti. Tas-tasnya kan. Jadi silakan nanti tolong interaktif karena kita terakhir, bukan yang paling terakhir. Karena kita ketemu lagi di kajian-kajian lain seperti Mastering Al-Quran, Akademi Al-Quran dan segala macam, nanti akan ketemu lagi insya Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Pak Iqbal nih, ada yang perlu lebih mantap nih Pak. Tadi penggambaran baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terutama pada makanan, buah-buahan, sejalan dengan doa Nabi Ibrahim. Tapi kan kita kemarin membahas mengenai 3 hal Pak ya, energi, air, dan makanan. Apakah ada gambaran lain dalam Al-Quran mengenai baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terkait air dan energi, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kalau yang air tersirat Pak, di tafsirnya tersirat karena yang membuat negeri Sabak baldatun thayyibatun warabun ghafur karena negeri itu berhasil membendung, mengelola air. Jadi mengelola air hujan sebenarnya dalam waduk yang sangat besar yang digambarkan antara 2 gunung tadi. Bagaimana supaya pertanian lancar dan lain sebagainya. Air tersirat saat itu di tafsir dijelaskan. Bahkan ketika bocor itu, setelah itu yang menghancurkan kan banjir. Ketika mulai ingkar, bendungannya digerogoti tikus, terus jadilah banjir raksasa yang menghabiskan semuanya dan digantilah buah-buahan. Jadi pengelolaan air ada di situ. Nah, energi belum menjadi isu saat itu sehingga tidak menjadi titik fokus gitu ya, tidak menjadi titik fokus gitu ya. Tapi di Al-Qur'an itu sudah diisyaratkan kalau sama dengan ketika Rasulullah SAW dan Umar memberi contoh wakaf itu kebun kaitannya dengan pangan, Utsman dengan air, yang api atau energi belum digerakkan. Karena waktu itu belum menjadi isu. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, salah satu wakaf yang perlu digerakkan juga wakaf energi itu. Jadi wakaf untuk supaya masyarakat bisa mempunyai energi. Jadi itu seperti itu Pak Bambang ya. Tentang makanan saya ada kelupaan satu, ya ini tips bagi bapak-bapak bagaimana makan makanan yang benar. Lagi-lagi contohnya dari Rasulullah SAW, kalau sore hari Rasulullah makan buah-buahan itu dikasih cuka sama minyak zaitun. Mengapa demikian? Gitu. Nah ini yang saya dijelaskan oleh dokter yang dari Jerman tadi, dosen ITB tadi. Mengapa di menu abasa itu ada zaitun gitu? Ternyata di unsur makanan kita itu ada yang larutnya air, ada yang tidak larut air. Larutnya adalah dengan minyak. Maka ketika dikombinasikan unsur air dan unsur minyak, semua nutrisi yang ada di makanan kita menjadi terlarut dengan sangat baik. Jadi nanti kalau bapak-bapak pengen meracik makanan sendiri, gampang sekali. Buah atau sayur apapun dicacah bareng, kemudian dikasih cuka sama minyak zaitun ya. Kalau nggak ada zaitun ya minyak kelapa juga nggak apa-apa ya. BCO juga nggak apa-apa ya. Tapi intinya ada unsur minyak ya. Dengan itu makanan kita semua nutrisinya, semua senyawa-senyawa bioaktifnya akan terserap dengan baik ke tubuh kita gitu ya. Jadi contohnya langsung dari Nabi, menu siang atau sore hari Nabi seperti itu yang kemudian dibawa tentara Islam ke Spanyol, dibawa ke Prancis, yang orang sekarang modernnya nyebutnya vinaigrette ya. Vinaigrette itu adalah lauk untuk salad gitu yang terbuat dari cuka dan minyak. Nah ini tips kecil, tapi dengan cara itu makanan kita menjadi satu mencontoh Nabi, yang kedua ya sehat tadi. Gitu. Mungkin itu penutup cukup ya. Nanti mudah-mudahan Allah ridho dengan kajian kita selama ini dan mudah-mudahan al jazaul ihsan ilal ihsan. Setelah kita berbuat ini, kita bisa menindaklanjuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, gitu ya, untuk taraf mengimplementasinya dan kemudian juga
bisa kita amalkan sebagai exercise untuk amal soleh. Jadi supaya ilmu kita tidak berhenti pada tataran ilmu, tapi menjadi amal soleh sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dengan demikian saya tutup rangkaian kajian yang dari part saya selama ini. Kalau ada saya kekurangan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan juga atas nama DKM kami mohon maaf pada para peserta itikaf bila ada kekurangan dalam kami melayani Bapak Ibu sekalian yang peserta itikaf, karena tim kami kerja siang malam, mungkin kalau kadang kurang ada yang overlook atau apa, mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.